Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sansan Karimah dari semester 4C Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Langsung saja pada soal yang pertama, perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung di lembaga pendidikan. Jelaskan administrasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Jawabannya, administrasi yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam diantaranya yang pertama silabus dan pembelajaran dan RPP, yang kedua kalender pendidikan dan jadwal pengajaran, yang ketiga program tahunan dan program semester, yang keempat pelaksanaan harian presensi siswa, yang kelima catatan hambatan belajar siswa, yang keenam daftar buku pegangan atau referensi guru dan siswa, yang ketujuh analisis KKM, yang kedelapan kisi-kisi soal, yang kesembilan buku informasi penilaian, yang kesepuluh analisis butir soal dan analisis hasil penilaian, yang kesebelas program pelaksanaan perbaikan dan pengayaan, yang terakhir daftar pengembalian hasil penilaian. Lanjut soal yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan perencanaan pengajaran pendidikan agama Islam di Institut Pendidikan, jelaskan pernyataan di bawah ini menurut argumentasi Anda. Soal yang A, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik? Jawabannya, yang pertama menyiapkan materi dengan baik dan lengkap. Yang kedua, semangat dalam mengajar. Yang ketiga, memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, adanya aturan yang mendidik. Seorang guru harus bisa menjadi contoh bagaimana harus bersikap dan juga harus memiliki aturan yang mendidik di kelas. Yang terakhir, berikan apresiasi terhadap siswa yang rajin dan semangat belajar terhadap siswa. Jika siswa mampu mengerjakan tugas dengan baik dan rajin, maka guru harus memberikan apresiasi baik berupa nilai yang bagus maupun hadiah ataupun pujian kepada siswa tersebut, agar siswa tersebut merasa dihargai dan tentunya akan meningkatkan semangat belajarnya. Adapun soal yang B, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang guru? Jawabannya adalah yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar memiliki teladan bagi para peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, ketenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Soal yang ketiga, sebutkan berbagai macam strategi dan model pembelajaran dalam perencanaan pendidikan agama Islam yang Anda ketahui dan pahami. Adapun jawaban untuk strategi pembelajaran, yang pertama strategi exploratory klasikal atau guru lebih banyak menjelaskan. Yang kedua metode tanya jawab. Yang ketiga strategi heuristik atau metode penemuan. Ini biasanya ada di mata pelajaran IPA. Dan yang keempat pengajaran kelompok kecil. Yang kelima pengajaran perorangan atau individual. Jawaban untuk model-model pembelajaran, yang pertama model tradisional, yang kedua model Banati, yang ketiga model Camp, yang keempat model IDI atau Instructional Development Institute, yang kelima model PPSI atau Program Pengembangan Sistem Instruksional, yang keenam model ROPES atau Review, Overview, Presentation, Exercise, dan Summary, yang ketujuh model kurikulum 1994, dan yang terakhir model kurikulum 2004. Dan soal yang terakhir, uraikan pengertian tahapan pembelajaran serta jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru pendidikan agama Islam. Adapun pengertiannya, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
Adapun tahapan pembelajaran, yang pertama tahapan perencanaan, memuat kegiatan perencanaan pembelajaran ke depan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman dalam proses pengajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media, dan tentunya dengan tambahan pemahaman dan penguasaan teori pendidik, prinsip mengajar, teori belajar, dan lainnya yang relevan untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, yaitu melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberi penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.